Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikfi Nisaul Iza dari kelas PAIC NIM 201200087. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi. Di sini saya akan menerangkan materi makalah dari kelompok 8 yang berjudul Masa Perkembangan Pubertas. Pubertas adalah kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks mulai muncul. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena puber berada dalam peralihan antara masa kanak-kanak menuju masa remaja. Dan dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri biologis kanak-kanak masih dimilikinya, sementara beberapa ciri remaja juga masih dimilikinya. Puber pada anak perempuan biasanya terjadi pada usia 11 tahun. Rata-rata pada usia 11 tahun, tetapi banyak juga yang terjadi keterlambatan atau malah lebih cepat. Tak perlu khawatir jika terjadi keterlambatan atau lebih cepat, karena itu hal yang wajar. Karena setiap anak-anak memiliki ciri biologis yang berbeda-beda. Jadi ada yang terjadi masa puber lebih cepat, juga ada yang lebih lambat. Itu tergantung juga dalam pergaulannya. Masa puber pada anak perempuan terjadi biasanya usia 11 tahun itu. Terdapat ciri-ciri antara lain payudara mulai membesar, muncul rambut di bagian ketiak, muncul rambut di bagian kemaluan, muncul rambut di bagian bibir atas, dada dan pinggang mulai membesar, juga mengalami keputihan. Selanjutnya, masa puber pada anak laki-laki terjadi pada usia 12 tahun. Tetapi juga banyak yang mengalami keterlambatan atau yang mengalami lebih cepat. Seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, itu adalah hal yang wajar, tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu dicek ke dokter, karena biasanya memang seperti itu di kalangan remaja. Tapi umumnya terjadi pada usia 12 tahun. Ingat itu ya. Kita tidak perlu khawatir jika terjadi lebih cepat atau lebih lambat, karena setiap remaja memiliki ciri biologis yang berbeda-beda. Jadi wajar saja ketika anak mengalami keterlambatan. Ciri biologis yang terjadi pada anak laki-laki pada masa pubertas antara lain mengalami mimpi basah, mengalami tinggi badan, mengalami berat badan yang bergejolak, juga penis mulai membesar, dan lain sebagainya. Pada anak remaja biasanya kalau mengalami pubertas sangat mengalami malu karena anak itu merasa dirinya telah ada perubahan. Tetapi kita sebagai orang tua harus berhati-hati untuk mendidiknya, karena kita sebagai orang tua harus membimbingnya menuju jalan yang lebih baik, menuju jalan yang membuat mereka tidak khawatir. Sebagai orang tua, kita harus memberikan pandangan, memberikan motivasi kepada anak-anak kita supaya di dalam masa remaja ini anak-anak harus bisa mengatur emosinya, mengatur pola tidurnya, mengatur pola makannya, agar dalam masa pubertas kesehatan mereka bisa terjaga. Biasanya pada masa pubertas anak itu sangat malu berbicara kepada orang tua, tidak hanya orang tua saja, bahkan kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat, kepada kalangan masyarakat. Dia malu karena dia merasa dia sudah mengalami perubahan. Tapi hal seperti itu harus diwaspadai. Kita tidak boleh membiarkan saja. Sebagai orang tua, kita harus memberitahu kepada anak-anak kita bahwa masa remaja adalah masa yang tidak berbahaya. Justru kita harus memberi arahan kepada anak-anak kita. Jika anak-anak kita tidak mau berbicara dengan orang tua, sebagai orang tua kita harus memberitahu kepada anak kita
bahwa anak-anak kita harus berkonsultasi kepada masyarakat, sahabat di kalangan masyarakat kita jika itu tidak malu. Tetapi kita harus memberikan motivasi. Paling enggak anak-anak kita harus berbicara dengan salah satu orang, entah itu dari anggota keluarga, entah itu dari anggota sahabatnya, entah itu dari anggota masyarakat. Harus berbicara salah satu terkait memberikan motivasi tentang perkembangan masa pubertas ini. Memang masa pubertas itu biasanya sangat di dalam hati, karena saya juga mengalami. Jadi di dalam hati itu sangat malu, sangat merasa dirinya itu aneh. Jadi seperti itu. Terus masa pubertas itu juga biasanya anak-anak cenderung mengalami ingin menyendiri di kamar. Di kamar itu ingin bertiduran, ingin main HP. Tapi terus juga yang perlu kita waspadai, anak-anak kita di dalam kamar main HP itu harus hal yang positif. Jangan sampai dia melihat berita-berita hoax, atau jangan sampai dia melihat pornografi, karena itu juga sangat berbahaya. Itu walaupun dia sudah memasuki masa puber, melihat pornografi di usia segitu itu masih sangat-sangat berbahaya. Bisa jadi nanti anak-anak kita pemikirannya menjadi lebih dewasa sebelum waktunya, karena pada usia 11 tahun, 12 tahun walaupun sudah memasuki masa remaja, itu belum boleh melihat pornografi ya, karena itu masih berbahaya sekali. Untuk itu saya akan menjelaskan masa puber di kalangan masyarakat saya. Kalau di masyarakat saya itu masa puber biasanya anak laki-laki maupun anak perempuan terjadi usia 11 sampai 12 tahun. Banyak sekali yang terjadi keterlambatan atau bahkan lebih cepat. Itu dikarenakan salah satunya bisa terjadi karena pergaulannya. Jika anak-anak itu bergaul dengan anak yang usianya lebih tinggi, lebih berumur, bergaul dengan anak-anak remaja, itu bisa jadi anak-anak itu pubernya lebih cepat, ya. Ingat itu. Jika anak-anak itu sebelumnya sering melihat pornografi, film percintaan, melihat sinetron percintaan, itu bisa jadi pubernya terjadi lebih cepat. Terus jika anak-anak itu bergaul dengan kalangan anak remaja seumumnya, kita melihat kartun, kita melihat bermain petak umpet dengan seumurannya, intinya kita bisa bergaul dengan kalangan umumnya kita, itu bisa masa pubernya terjadi tepat waktu atau bisa terjadi lebih lambat. Intinya jika kita bergaul di atas rata-rata umur kita, itu bisa jadi puber kita menjadi lebih cepat. Tetapi jika kita mengalami pergaulan di kalangan umur kita, mengalami pergaulan yang wajar, itu bisa jadi puber bisa tepat waktu. Kalau nggak gitu, ya puber kita akan terjadi lebih lambat. Tapi itu hal yang wajar, kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita sudah beranjak masa dewasa, dan yang paling penting nanti kita sebagai masa remaja pasti mengalami masa puber. Itu pasti, cuma ada keterlambatan atau ada lebih cepat lah ya. Jadi itu tidak perlu dikhawatir. Terus sebagai orang tua di masa puber itu, sebagai orang tua kita juga harus mendidik putra-putri kita menjadi lebih baik lagi. Sebaiknya HP ya. Di HP itu banyak sekali berita hoax, pornografi, itu harus dipantau. Jadi kita harus memberikan pandangan kepada anak-anak kita. Kita harus memberikan motivasi. Jika masa puber itu juga tidak boleh yang macam-macam, karena masa puber itu masih beranjak dewasa, belum dewasa ya. Terus selanjutnya sebagai orang tua pada masa puber kita harus memberikan
pandangan kepada orang sekitar, terutama anak-anak kita. Kita harus memberikan makan yang bergizi, makan sayur mayur, seperti itu. Terus kalau di kalangan remaja, di kalangan masyarakat saya, banyak yang mengatakan nanti kalau masa puber, jika kita minum yang manis, jika minum es, itu puber kita akan tidak baik karena kita minum es seperti itu. Jadi lebih baik kita banyak-banyak minum air putih. Jika bosan minum air putih, kita harus minum jus ya. Jangan perbanyak minum es. Boleh kita minum es krim, boleh kita makan es krim, minum es, tetapi harus dibatasi, tidak boleh setiap hari. Yang paling penting kita harus memperbanyak makan sayur, minum teh, terus minum air putih yang banyak, juga makan jus, seperti itu. Di kalangan remaja memang sangat sebagai kita itu harus memberikan motivasi ya, atau sebagai yang sudah berpengalaman, kita harus memberikan motivasi kepada masa remaja di kalangan masyarakat kita. Untuk itu kita harus memberikan motivasi kepada kalangan umur, untuk bukan hanya untuk saudara sebagai kita yang belum berumah tangga. Jadi kita bisa memberikan motivasi kepada saudara kita, kepada tetangga kita yang sudah mengalami masa remaja. Sebagai kita yang sudah berpengalaman, kita juga tidak boleh malu-malu untuk memberikan motivasi kepada tetangga atau masyarakat, karena itu penting. Motivasi itu penting diberikan kepada mereka karena mereka juga butuh bantuan dari kita. Ya, seperti itu. Nah, sekian motivasi, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.